Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Wampel TV, sahabat Wampel TV. Kali ini kita coba membahas tokoh ya. Seorang tokoh yang sangat kita kenal di negara kita, yaitu Profesor Mahfud MD. Siapa yang tidak kenal dengan Profesor Mahfud MD? Profesor Mahfud MD ini mulai dikenal oleh masyarakat pada saat era kepemimpinan Presiden Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur ya. Jadi Pak Mahfud menjabat salah satu menteri di era Gus Dur. Kemudian mulai dikenal oleh masyarakat luas ketika Pak Mahfud menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi di eranya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ya. Waktu itu saya masih ingat kejadiannya ketika terjadi operasi tangkap tangan ya oleh KPK terhadap seorang oknum jaksa yang bernama OTG ya. Semua kita tahu. Ketika KPK melakukan penyadapan, ternyata saat dilakukan penyadapan ini banyak yang tersadap pihak-pihak lain, termasuk oknum-oknum di institusi kepolisian. Sehingga saat itu terjadi rebutan terhadap rekaman ini, dan kita juga masih ingat saat itulah terjadi kasus cicak lawan buaya ya, cicak versus buaya. Kalau tidak salah saat itu Bareskrimnya Bapak yang sudah pensiun sekarang jadi petani. Dengan keberanian Pak Mahfud, rekaman ini ya dapat diperoleh atau diserahkan kepada MK ya, Mahkamah Konstitusi. Dan saat itu Pak Mahfud berani memutar rekaman ini dan semua kita boom meledak dan mengetahui apa isi rekaman tersebut. Disinilah kita mulai mengenal Pak Mahfud sebagai pendekar hukum. Di era Jokowi, Pak Mahfud juga diberi jabatan yang sangat strategis di bidang hukum, yaitu sebagai Menko Polhukam. Banyak kasus-kasus besar dengan sedikit Pak Mahfud ambil alih ya, artinya ikut ambil andil ya, ada andilnya sedikit aja menyampaikan sesuatu di depan pers, maka boom, kasus tersebut meledak. Itulah kehebatan Pak Mahfud. Saya termasuk orang yang mengagumi Pak Mahfud ya. Ketika mau pilpres ya, mulai terdengar nama-nama yang akan mencalon jadi presiden. Banyak ya netizen termasuk saya sendiri berkeinginan siapapun yang berpasangan dengan Pak Mahfud akan menang. Saya yakin pemirsa netizen yang lainnya berpikiran yang sama. Pak Mahfud menjadi idola kita dalam penegakan hukum. Makanya kita berharap Pak Mahfud bisa menjadi wakil presiden. Ya, ketika Pak Mahfud mulai dideklarasikan dengan Ganjar, saya masih mendukung Pak Mahfud. Termasuk saya bikin langsung story saya singkatan Ganjar Mahfud dengan gamal. Ganjar Mahfud. Namun di belakangan ini yang jadi tanda tanya kita ya, kita semua. Ada apa dengan Pak Mahfud MD ini? Saya mulai
tidak simpati ya, mohon maaf ya. Saya mulai tidak simpati, tidak mendukung Ganjar dan Mahfud MD ini ketika kita sudah melihat debatnya, debat saat Pak Mahfud berdebat dengan Gibran. Di sini mulailah Pak Mahfud mulai kelihatan Pak Mahfud yang sebenarnya. Apalagi debat terakhir ketika Pak Mahfud diserang oleh Gibran. Aduh, emosi Pak Mahfud ini kok nggak bisa dikontrol gitu ya. Saya heran kok Pak Mahfud menyerangnya, membalas serangan si Gibran ya. Pasti kita ketahui Gibran ini anaknya Pak Jokowi. Sementara saat itu Pak Mahfud masih ya Menko Polhukam. Anggotanya Pak Jokowi, atasannya Pak Jokowi. Apa tidak punya, mohon maaf ya kalau saya jadi Pak Mahfud, apa nggak ada rasa segan gitu kan? Karena nanti habis debat kan masih jumpa dengan Pak Jokowi. Apalagi Pak Mahfud setelah debat show di mana-mana menyampaikan di depan media kan, dengan ucapannya makin ke sini makin ke sana. Aduh, aneh, saya jadi kok Pak Mahfud begini ya, sampai menyerang pribadi loh. Menyerang keluarga. Terakhir yang sangat menyinggung banyak perasaan netizen ya. Ketika mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak yang tidak beretika. Waduh, itu tidak usah saya lanjut. Mulai dari situ saya jadi bertanya, ini kok Pak Mahfud begini ya? Begini ya. Akhirnya, mohon maaf, sejak itu saya udah nggak simpati lagi sama Pak Mahfud. Ya. Dan langsung saya berubah pilihan kepada Prabowo Gibran. Ya, saya simpati dengan Prabowo Gibran. Terutama Gibrannya. Ya. Karena saya jujur, saya orang yang sangat mengidolakan, simpati kepada Pak Jokowi sejak mulai jadi gubernur DKI dan presiden 2 kali. Jadi disinilah yang jadi tanda tanya di kita, ada apa dengan Pak Mahfud MD ini. Coba kita lihat pernyataan Pak Mahfud ya sebelum jadi cawapres. Ini nanti yang akan Anda hadapi sesudah pemilih, sesudah pemungutan suara itu tidak akan sampai 2 hari. Ini persoalan akan muncul isu curang. Pemilu ya, soal pemilu. Dituduh curang yang kalah. Nah, ini pernyataannya saat masih menjadi Menko Polhukam. Ya. Kemudian saya mulai bertambah tidak simpati kepada Pak Mahfud ini ya. Ketika setelah hasil ya quick count keluar, setelah Pilpres ya, kok makin beringas gitu ya. Aduh, kok jadi beginilah Pak Mahfudnya. Apalagi dia itu mulai menyerang habis-habisan, menyerang Pak Jokowi, keluarga Pak Jokowi. Aduh, apa gimana ya? Apa nggak ada? Kalau saya ya, jadi Pak Mahfud, pasti saya ada perasaan ya segan lah. Pasti ada segan. Ya, Pak Mahfud sering berkata kok dia itu ya sangat menghargai Pak Jokowi, dia diangkat menjadi. Tapi kok gara-gara Pilpres ini harus begini ya? Nah, apalagi Pak Mahfud sendiri ya sebagai mantan ketua MK
yang sudah pernyataannya tadi, kok malahan ikut mendaftarkan ya gugatan ke MK. Coba kita Tetapi lihat. akhirnya kami berharap MK mengambil langkah penting untuk menyelamatkan masa depan demokrasi dan hukum di Indonesia. Ya. Jangan sampai timbul Kalau persepsi pernyataan bahkan Pak Mahfud ini, kebiasaan ya, bahwa pemilu yang di hanya bisa sidang dimenangkan di oleh sidang yang MK punya ya, kekuasaan atau yang dekat dengan ini kekuasaan bukan dan mempunyai uang apa berlimpah. Pak Mahfud mungkin ya, Jika ini dibiarkan analisa kita. terjadi, berarti Tidak keberadaan mungkin lah kita Pak menjadi Mahfud mundur. tidak tahu Kami berharap agar kewenangan majelis hakim MK MK itu dapat bekerja dalam sengketa pemilu ya, dalam masalah pilpres. Kewenangannya kok yang dibahas masalah etika, masalah filosofi hukum, ini pasnya Pak Mahfud ya, pidato di MK ini pasnya dia di depan mahasiswa ya, memberikan kuliah umum. Cocok ini. Atau kasus di MK dalam judicial review tentang undang-undang. Tentu ada filosofi hukum yang disampaikan, filsafat hukumnya. Ini kan masalah sengketa pemilu ya, yang kewenangannya ada di MK. Jelas yang dipersoalkan itu, yang digugat itu adalah PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum. Kok pergi kemana-mana, ini mengajak MK harus membuat sesuatu, perubah apa segala. Aduh. Tambah nggak respect saya jadinya melihat Pak Mahfud seperti ini ya. Tambah nggak respect. Aneh kok Pak Mahfud. Ya ada apa dengan Pak Mahfud ini? Kemudian kita lihat ya, kalau saya ya, kalau kita coba kita ibaratkan, kalau saya jadi Pak Mahfud ini ya, ini kan pemikiran saya. Kan Pak Mahfud udah pernah jadi ketua MK ya. Pak Mahfud loh yang biasanya yang duduk di depan sana. Ini Pak Mahfud ini sekarang jadi pemohon ini. Pemohon duduk ya, berhadapan dengan hakim-hakim MK yang dulunya dia ketuanya di sana. Sekarang dia jadi pemohon di sini. Aduh, gimana kalau saya meskipun ya dalam hati saya pengen menggugat ke MK, ya saya tidak akan datang ke sana. Kan udah ada pengacara, udah ada kuasa hukum. Ya udah, gimana perasaan kita yang pernah jadi ketua di situ sekarang duduk di kursi pesakitan. Aduh, Pak Mahfud kok begini ya. Aduh, apalagi yang disampaikan itu di luar Nurul lagi. Nah, kemudian yang jadi tanda tanya kita, nggak mungkin rasanya sekelas Pak Mahfud ya. Kalau dilihat dari posita ya, posita gugatan 03 ini, yang Pak Mahfud cawapresnya, apakah kuasa hukumnya, Pak Mahfud kan prinsipal ini, apakah kuasa hukumnya nggak pernah diskusi dengan Pak Mahfud apa-apa positanya, kemudian petitumnya ya, kok petitumnya jauh dari formil gitu. Jadi kita aja orang awam ya, bukan profesor-profesor hukum seperti itu, jadi geli juga melihatnya seorang profesor yang pernah jadi ketua MK, Menko Polhukam yang mengerti hukum. Waduh, MK itu kan ada batasan kewenangan yang diatur oleh konstitusi kita. Masa sih sekelas Pak Mahfud tidak mengetahui seperti itu? Aduh. Atau apakah kita ini sudah dibutakan ya, kalau sudah berhubungan dengan perebutan jabatan. Jadi apa memang ya, karena rebutan ambisi untuk jabatan ini bisa membutakan ilmu rasional dan pikiran sehat kita? Apa seperti itu ya? Saya jadi tanda tanya lah, seorang pengagum Pak Mahfud. Saya jadi tanda tanya, kok Pak Mahfudnya seperti ini ya? Ada apa dengan Pak Mahfud? Lihat nanti ya, kalau putusan MK itu menolak,
Apa nggak malu nih Pak Mahfud ini? Mantan ketua MK, profesor hukum, Menko Polhukam. Mendingan nggak usah ikut deh. Apa? Tapi yang anehnya Pak Mahfud ini kadang-kadang aneh saya lihat. Kadang-kadang di media dia berbicara, saya ini udah mantan cawapres gitu. Artinya udah nggak mau tahu, tapi kok masih juga tampil begini. Aduh, nggak ada orang mengingatin ya. Kalau saya jadi anak Pak Mahfud, udahlah Pak, udah. Pasti saya yang larang. Kalau saya anak Pak Mahfud ya, saya larang. Biar ribut dengan papa sendiri daripada ribut dengan se-Indonesia ya. Aduh, Pak Mahfud, Pak Mahfud. Jadi inilah yang jadi tanda tanya kita ya. Ada apa dengan Pak Mahfud? Dari analisa saya ya, mohon maaf kalau ini salah, kan kita boleh mengeluarkan pendapat masing-masing ya. Kalau dari kacamata saya, analisa saya dengan ilmu yang terbatas di diri saya. Pertama ya, ada kemungkinan Pak Mahfud ini ya boleh dikatakan this is Mahfud MD. Inilah sebenarnya Mahfud MD itu. Mungkin selama ini ya kita lihat belum melihat yang sebenarnya. Jadi benar kata para orang bijak ya, ingin mengetahui karakter seseorang yang sebenarnya, berikan dia jabatan. Nah, apakah karena ini kompetisi Pilpres ini Pak Mahfud berubah total seperti ini ya? Ya, apakah ini karakter sebenar Pak Mahfud? Ini satu-satu sisi ya. Itu analisa saya yang pertama ya. Ya, ini analisa negatif ya. Tapi kalau analisa positifnya apa ya? Saya nggak jumpa tuh analisa positifnya dengan tindakan Pak Mahfud sekarang ini. Belum jumpa. Nah, tapi biasanya saya menganalisa pasti dari dua sisi. Satu sisi tadi, ya mungkin Pak Mahfud ada kekecewaan berat. Mungkin kekecewaan berat dengan perlakuan Gibran ini ya, dipermalukan oleh anak kecil ya, ingusan bocah sayur Samsul. Mungkin tersinggung, mungkin sangat tersinggung ya. Jadi lupa semuanya gara-gara itu. Lupa kepada Pak Jokowi, terhadap jasa-jasa Pak Jokowi. Apakah nggak jumpa lagi nih dengan Pak Jokowi? Aduh, mungkin itu analisa pertama. Mungkin ya emosional yang tak terkendali ya. Kalau sisi kedua, saya selalu menganalisa dua sisi ya. Bagaimana kita menggunakan dunia terbalik ya, akal pemikiran terbalik, logika terbalik. Nah, tadi logika rasionalnya, sekarang logika terbalik. Logika terbaliknya begini. Saat Pak Mahfud ya dicalonkan sebagai wakil presidennya, calon wakil presidennya Ganjar, kan saat itu Pak Mahfud masih Menko Polhukam ya, masih resmi jadi Menko Polhukam, belum mengundurkan diri. Pak Mahfud kan mengundurkan diri kan setelah udah ribut-ribut itu. udah ribut baru mengundurkan diri. Tapi saat itu masih Menko Polhukam, anggotanya Pak Jokowi, menterinya Jokowi, atasannya Jokowi, presidennya Jokowi. Logika kita ini, apakah Pak Mahfud nggak ngomong ya sama Pak Jokowi? Pak Jokowi, saya mohon izin mau jadi calon cawapresnya Ganjar. Logika kita. Kalau logika saya, kalau saya ya, nggak tahu Pak Mahfud. Kalau saya jadi Pak Mahfud, pasti saya ngomong, Pak Jokowi, waktu Pak Mahfud jadi calonnya Gibran,
calonnya wakilnya Ganjar, kan Gibran ini belum muncul, belum jadi wakilnya Pak Prabowo ya. Tapi Pak Mahfud udah tahu Prabowo bakalan maju, Anies bakalan maju. Anies sudah jelas, sudah dideklarasikan Anies dengan Caimin. Yang duluan itu, kemudian yang kedua Ganjar dengan Pak Mahfud. Pastilah Pak Mahfud nggak tahu sebelumnya apa, Pak Mahfud ini orang dekat Jokowi loh, orang yang kepercayaan Jokowi, tangan kanannya Pak Jokowi. Saya yakin itu. Masa ya pastilah tahu di dalam itu Pak Jokowi pengennya gimana untuk melanjutkan keberlanjutan apa-apa yang sudah disusun program-program Pak Jokowi ini. Pak Mahfud ada di dalam. Rasanya nggak mungkin ya Pak Mahfud itu tidak kulonun ya, tidak permisi sama Pak Jokowi ketika mencalonkan menjadi cawapresnya Ganjar. Ya, ini analisa jangan nggak bisa di apa 100% ya, tapi itu kan analisa saya aja. Jadi saya berpikiran Pak Mahfud itu minta izin. Ini kita menggunakan logika terbalik lagi. Jangan-jangan, nah ini nggak boleh dipegang juga. Ini kan pemikiran gitu aja. Jangan-jangan Pak Mahfud sengaja. Jangan-jangan ya. Jangan-jangan Pak Mahfud sengaja dijadikan wakilnya Pak Ganjar dengan blunder-blundernya untuk memangkas suaranya Pak Ganjar. Ini jangan-jangan, tapi ya yang tahu kan Pak Mahfud. Ya mudah-mudahan lah semuanya berakhir ya, dan Pak Mahfud kembali menjadi pendekar hukum atau ya udah pensiun. Udah pensiun, mengembalikan nama baiknya lagi, apa masih bisa ya? Ya kita lihat saja. Mudah-mudahan Indonesia tetap damai. NKRI harga mati. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.